Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Pratama Mahardika dari SMK Negeri 4 Palembang. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang replenishment. Baiklah, langsung saja. Apa sih replenishment itu? Replenishment atau RPL adalah proses mengganti kaset mesin ATM atau CRM dengan kaset baru yang berisi uang. Petugas replenishment berangkat bersama dengan petugas CIT atau kustodi menggunakan kendaraan roda 4. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas replenishment ditemani oleh satu orang petugas keamanan untuk melakukan pergantian kaset mesin ATM atau CRM dengan dual control. Dual control adalah prosedur pengerjaan di mesin anjungan yang dimana petugas tidak boleh melakukan tugasnya seorang diri, melainkan harus ditemani oleh petugas keamanan atau petugas lainnya. Selanjutnya, persiapan kerja petugas RPL. 1. Mengecek surat jalan. 2. Mengecek kelengkapan peralatan dan kondisi kendaraan. 3. Mencocokkan data nyata dengan formulir daftar kunci atau list key. 4. Mencocokkan data nyata dengan formulir OR. 5. Mencocokkan data nyata dengan formulir lembar perjalanan kustodi ATM atau ATM trip sheet. Kemudian selanjutnya, mengecek kelengkapan perjalanan petugas RPL. Yang pertama, harus mengecek kunci MTL atau RPL. 2. Mengecek kunci cencon. 3. Mengecek seal. 4. Mengecek stiker. 5. Mengecek admin card. 6. Mengecek trip sheet. 7. Mengecek berita acara. 8. Mengecek amplop coklat. 9. Mengecek disket. 10. Mengecek CD. Dan 11. Mengecek ATM, mengecek kunci ATM atau CRM. Selanjutnya, mengecek kelengkapan petugas RPL. 1. Mengecek kunci mobil. 2. Mengecek kunci berangkas. 3. Mengecek STNK. 4. Mengecek kunci roda dan dongkrak. Dan 5. Mengecek ban cadangan. Baiklah, selanjutnya, perjalanan kerja petugas replenishment. Pada dasarnya, perjalanan kerja replenishment menggunakan kendaraan roda 4 dengan seorang petugas keamanan dari kepolisian di dalam kendaraan tersebut. Cara melakukan perjalanan kerja petugas replenishment. 1. Masuk ikut kendaraan roda 4. 2. Mengecek segala komponen kendaraan sebelum perjalanan. 3. Melakukan perjalanan ke lokasi tujuan. 4. Melakukan perhentian di lokasi tujuan. Dan 5. Keluar dari kendaraan roda 4. Baiklah, selanjutnya, cara melakukan replenishment mesin ATM dan anjungan. Cara melakukan replenishment ATM. Yang pertama itu memeriksa kondisi mesin secara keseluruhan atau check device. 2. Membuka fas ke atas. 3. Mengubah mode normal menjadi mode SOP. 4. Masuk ke menu replenishment. 5. Melakukan print counter. 6. Melakukan clear cache. 7. Melakukan print counter. 8. Membuka pintu fascia bawah. 9. Membuka berangkas. 10. Mengeluarkan kaset cartridge box denominasi. 11. Mengeluarkan kaset cartridge box reject dan retract. 12. Memasukkan kaset cartridge box reject atau retract baru. 13. Memasukkan kaset cartridge box denominasi baru. 14. Melakukan add cache. 15. Melakukan print counter. 16. Melakukan test cache atau test dispenser. Kemudian 17. Melakukan print counter. 18. Melakukan admin card. 19. Menutup berangkas. 20. Menutup pintu fascia bawah. 21. Mengubah mode SOP ke mode normal. 22. Menutup fas ke atas. Dan 23. Mengisi formulir replenishment. Baiklah, kemudian yang selanjutnya, cara melakukan replenishment pada mesin CRM. Yang pertama, memeriksa kondisi mesin secara keseluruhan atau check device. 2. Membuka fascia bawah untuk masuk ke mode SOP. 3. Masuk ke menu replenishment. 4. Melakukan print counter.
5 melakukan clear cache, 6 melakukan print counter, 7 membuka brankas, 8 mengeluarkan kaset cartridge box denominasi, 9 mengeluarkan kaset cartridge box reject atau retract, 10 memasukkan kaset cartridge box reject retract baru, 11 memasukkan kaset cartridge box denominasi baru, 12 melakukan add cache, 13 melakukan print counter, 14 melakukan test cache atau test dispenser, 15 melakukan print counter, 16 melakukan admin card, 17 menutup pintu brankas, 18 menutup pintu Vaskia bawah, dan yang terakhir itu 19 mengisi formulir replenishment. Baiklah, selanjutnya formulir kerja replenishment itu ada dua. Ada form lembar perjalanan kustodi ATM atau ATM trip sheet dan berita acara di RPL. Di kelas akan saya jelaskan cara mengisi form lembar perjalanan kustodi ATM atau ATM trip sheet. Itu yang pertama ada hari, tanggal, SIP, dan nomor mobil. Mengisi hari harus sesuai dengan hari saat bertugas. Kemudian mengisi tanggal harus sesuai dengan tanggal saat bertugas, dan mengisi SIP itu tergantung SIP berapa. Dan nomor mobil, mengisi nomor mobil harus sesuai dengan nomor mobil yang dipakai oleh petugas RPL. Kemudian yang kedua itu ada kustodi 1, kustodi 2, polisi 1, dan polisi 2. Mengisi nama kustodi harus sesuai dengan nama RPL yang bertugas, dan mengisi nama polisi harus sesuai dengan nama polisi yang bertugas bersama RPL. Kemudian itu ada ketiga ada pergi ke lokasi, tiba di lokasi, masuk menu ATM, dan selesai mesin on. Pergi ke lokasi harus sesuai dengan jam pergi ke lokasi. Tiba di lokasi harus sesuai dengan jam tiba di lokasi. Mengisi masuk menu ATM harus sesuai dengan jam masuk mesin ATM. Dan selesai mesin on, istilah sesuai dengan jam selesai mesin on. Kemudian itu ada lokasi ATM, klien, tujuan maintenance replenishment. Itu istilah lokasi ATM di mana lokasi ATM itu berada. Kemudian klien, istilah nama klien sesuai dengan yang diinformasikan. Kemudian tujuan maintenance replenishment, istilah sesuai dengan tujuan replenishment. Kemudian ada masalah ATM dan buka save ya atau tidak. Itu istilah dengan sesuai dengan masalah yang terjadi di lapangan, dan istilah dengan status pembukaan pintu brankas apakah terbuka atau tidak. Kemudian tanda tangan itu situ ada tanda tangan kustodi 1 dan kustodi 2. Itu harus sesuai dengan kustodi yang bersangkutan, maksudnya tanda tangan kustodi harus oleh yang bersangkutan atau yang bertugas. Kemudian yang terakhir itu ada tanda tangan supervisor. Tanda tangan diisi oleh supervisor yang menugaskan kustodi tersebut. Baiklah, mungkin itu saja materi replenishment dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.